guys, kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Kita akan mengambil salah satu contoh dari atau aplikasi dari bioteknik modern, yakni di culture cell. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memproduksi metabolit sekunder menggunakan plant cell culture. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, kita pahami dulu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau di bidang pangan kita ingin menghasilkan atau memproduksi pigmen, ya misal ya apapun pigmen itu, mau pigmen yang polar maupun non polar, misal antosianin misal deh ya, maka biasanya kita melakukan ekstraksi menggunakan pelarut ya. Pelarut kalau misalkan pigmennya polar ya berarti pigmennya pelarutnya pelarut polar gitu ya. Jadi biasanya kita mengekstraksi dengan pelarut. Setelah nanti diekstraksi beberapa hari kemudian dilakukan penguapan gitu ya biasanya kalau di bidang pangan. Nah, kalau di bidang bioteknologi pangan kita tidak menggunakan ekstraksi lagi seperti itu, tetapi kita bisa menggunakan menghasilkan pigmen atau menghasilkan apapun itu metabolit sekunder menggunakan cell culture ya. Terutama kalau dalam hal ini yang kita fokus adalah di tanaman. Oke, kita pahami dulu. Referensi acuan sudah saya share kemarin ya, bukunya itu Food Biotechnology sudah saya share, kalian nanti baca sendiri atau baca ulang lagi dan pasti kalian sudah merangkumnya ya. Kita pahami dulu apa definisi dari cell line. Oke, saya berikan gambar deh. Jadi cell line ini merupakan kita mengambil sel ya. Jadi kalau kalian belajar di semester 2 tentang biologi sel, bahasanya tubuh kita ini semua terbentuk dari sel ya. Sel kalau berkumpul menjadi jaringan, kemudian jaringan membentuk organ membentuk kita ya, membentuk makhluk hidup. Nah, dengan cell culture berarti kita akan menggunakan yang namanya cell line. Cell line adalah sel bisa dari hewan maupun tumbuhan yang kita isolasi kemudian kita transfer ke lingkungan buatan. Jadi artinya kita mengambil sel. Misal kalau selnya tanaman ya, berarti kita mengambil sel tanaman. Misal tanaman apa? Misal mengambil tanaman berpigmen antosianin. Misal apa? Tanaman rosella ya, berarti kita ambil sel dari tanaman rosella. Kemudian setelah kita ambil di sini artinya diisolasi ya teman-teman. Kita isolasi selnya, kemudian kita hidupkan di media buatan. Nah, media buatannya itu seperti apa ya? Media buatannya nanti akan saya berikan gambar ya. Jadi media buatannya itu nanti liquid ya, seperti kita mengembangbiakkan mikroba. Oke. Nah, bentuknya seperti ini kalau secara mikroskopik, nanti kalian bisa saya kasih contoh yang lain ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, kenapa kok kita menggunakan sel? Kalian pasti sangat ingat sekali ya materi dari biologi sel, bahwasanya ternyata sel itu adalah unit fungsional dari kehidupan. Dan yang kedua adalah sel bisa memperbanyak dirinya sendiri-sendiri. Sehingga kenapa alasan kita menggunakan cell line itu karena sel itu adalah unit terpenting dari makhluk hidup dan bisa memperbanyak dirinya. Oke. Nah, kalau tadi ada cell line, sekarang kita masuk ke plant cell culture. Apa itu plant cell culture? Ya. Jadi kalau cell line tadi adalah selnya, ya. Kalau cell line adalah selnya. Nah, kalau plant cell culture itu merupakan metode. Ya, metode untuk apa? Metode kita menggunakan penelitian atau menggunakan kegiatan dengan menggunakan cell line. Cell line dari siapa? Dari tanaman. Karena judulnya plant cell culture. Kalau kita ganti animal cell culture, berarti artinya kita menggunakan selnya dari hewan. Nah, kalau secara mikroskopik seperti ini teman-teman. Hidupnya di mana? Hidupnya di media liquid, biasanya memang berwarna pink ya. Kita masukkan ke cairan Petri. Jadi kita perbanyak menggunakan cairan Petri yang di dalamnya sudah ada media buatan, biasanya berwarna pink. Ya, ada beberapa komponen tertentu di media tersebut yang bisa menghidupkan ya dari sel tanaman tersebut. Nah, perbedaannya apa antara sel mikroba yang kalian tahu? Mungkin kalau sebelumnya hanya tanya sel mikroba ya, terutama kalau membahas tentang fermentasi, maka kita membahas sel mikroba. Nah, di sini kita cek ya apa perbedaannya sel mikroba dengan sel tanaman. Oke. Di buku tersebut sudah dijelaskan, kalian nanti baca sendiri ya kalau di sini kurang jelas. Yang paling mencolok perbedaan antara sel mikroba dan sel tanaman adalah dari ukuran, terutama dari diameter.
di mana sel tanaman itu lebih besar secara diameternya dibanding dengan sel mikroba. Kemudian hal yang mencolok yang kedua adalah bentuk atau cara tumbuhnya mereka. Kalau sel tanaman, cara tumbuhnya adalah agregat, jadi dia adalah agregat itu menempel atau menyatu ya. Sedangkan kalau sel mikroba itu single, satu-satu gitu ya teman-teman. Kemudian hal yang mencolok yang ketiga selanjutnya adalah waktu untuk kultivasi. Ternyata sel tanaman waktu untuk kultivasi atau untuk berkembang biak sampai pada titik yang dia sangat banyak itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sel mikroba. Kalau mikroba mungkin hanya sekitar 2-3 hari sudah full ya, itu kalau kita lihat di mikroskopik. Tapi kalau sel tanaman membutuhkan sampai di sini disebutkan bisa sampai 2 minggu. Oke. Nanti kalian cek sendiri di buku yang sudah tadi saya share apa judulnya dan penerbitnya. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan sistem plant cell culture? Ada banyak keuntungan teman-teman kalau kita ingin menghasilkan metabolit sekunder dari atau menggunakan plant cell culture. Yang pertama adalah tidak tergantung musim. Misal ya teman-teman ya, kalau kita mengekstraksi pigmen, misal pigmen apa? Misal pigmen dari kulit manggis ya. Kalau manggis itu sendiri, tanaman manggis tidak pada musimnya, berarti artinya kita menggantungkan musim. Kalau nggak musim berarti kita tidak melakukan ekstraksi. Nah, dengan cell culture ini karena kita hanya mengambil selnya, maka artinya kita tidak butuh kita tidak menggantungkan dengan musim ya. Kenapa? Karena kita sudah memperbanyak selnya di dalam media buatan tadi ya. Jadi keuntungan yang pertama adalah tidak tergantung pada musim. Yang kedua adalah produksinya jelas. Jadi kalau dengan cell culture itu nanti kita bisa menghasilkan produk yang jelas. Artinya apa? Misal dari sekian petri, misal dalam satu petri itu nanti akan menghasilkan yield atau hasil berapa persen. Nah, itu jelas ya kalau menggunakan cell culture. Sedangkan kalau menggunakan ekstraksi yang biasa ya kayak pelarut, kadang-kadang kita dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit karena kadar pigmen di dalam tanaman itu kadang-kadang kalau pas tua ya buahnya tua itu banyak, kalau buahnya muda itu sedikit. Nah, kalau dengan cell culture tidak, kita menghasilkan produksi yang jelas. Kemudian apa lagi ya? Oke, disebutkan di sini biayanya juga bisa terreduce ya, bisa terkurangi biaya produksinya. Tetapi jangan terlena, pasti ada sisi negatifnya ya dari suatu teknologi. Nah, sisi kekurangannya dari plant cell culture adalah yang pertama, tadi masih ingat ya, bahwasanya kultivasinya membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 2 minggu. Berarti artinya kita harus spare waktu sampai 2 minggu untuk dapat panen ya. Kemudian yang kedua adalah operasionalnya. Jadi membutuhkan lab yang atau ruang untuk kultivasi sendiri ya, artinya kita harus menambahkan biaya operasional. Kemudian untuk aplikasi dari cell culture ada banyak. Kita bisa gunakan cell culture untuk breeding, kemudian untuk mempelajari biochemistry, fisiologi, dan patologi dari tanaman, dan yang terakhir adalah bisa menghasilkan metabolit sekunder. Nah, kalau di bidang pangan, kita akan bahas yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini adalah bagaimana caranya bekerja dengan plant cell culture. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita membuat sel line dulu. Ingat ya tadi sel line. Sel line adalah selnya ya. Kita membuat sel line dulu. Kemudian yang kedua adalah membuat sel itu bermetabolisme. Kemudian yang ketiga baru kita melakukan ekstraksi. Ya, ingat ya 3 tahapan. Membuat sel line, kemudian mengembangkan atau membuat mereka bermetabolisme, dan yang terakhir adalah kita lakukan ekstraksi. Nah, kemudian untuk food addictive ya. Jadi ini contoh aplikasi di bidang pangan ya. Di bidang pangan bahwasanya yang paling sering diaplikasikan adalah di bahan tambahan ya, food additive ya. Apa saja yang sudah dilakukan ya, sudah ada realnya gitu ya. Ada 3, pewarna, kemudian flavor ya atau aroma, dan yang terakhir adalah sweetener sebagai pemanis ya. Saya ambil contoh yang mungkin sekarang di jurusan kita lagi ngetren nih ya, yakni adalah anthocyanin. Jadi kita bisa menghasilkan anthocyanin bukan lagi dengan ekstraksi menggunakan pelarut kimia, tapi cukup menggunakan plant cell culture. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah
eh, bentuk sel tanaman yang menghasilkan dari pigmen anthocyanin. Jadi kalau dilihat secara mikroskopik di sini ini sel ya. Nah, di dalam selnya itu menghasilkan warna pigmen tertentu. Dalam ini adalah warnanya adalah pink. Nah, ini akan kita ambil atau yang akan kita ekstraksi nantinya untuk mendapatkan dari pigmen tersebut. Dan memang ternyata ada banyak teman-teman peneliti yang sudah meneliti tentang plant cell culture ini. Contohnya ada banyak beberapa jurnal, nanti kalian silahkan download sendiri, kalian baca sendiri ya teman-teman ya. Ini ada saya ambil memang sengaja untuk di anthocyanin. Nah, oke, nanti kalian coba download sendiri, kalian baca bagaimana cara atau prosedurnya untuk menghasilkan pigmen anthocyanin di beberapa jurnal tersebut. Oke, saya cukup untuk teori atau materi tentang bagaimana cara menghasilkan metabolit sekunder di atau menggunakan plant cell culture. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu insya Allah di pertemuan minggu depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.